Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Intan Mesenda dengan NIM 2012200003, kelas 6A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, adapun maksud dan tujuan saya membuat video interaktif kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kurikulum pendidikan di madrasah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rasidin SAG MAG. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi yaitu memahami capaian pembelajaran PAI di SMA maupun di SMK. Adapun poin-poin penting pada pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama ada capaian pembelajaran, yang kedua yaitu tujuan capaian pembelajaran, yang ketiga yaitu strategi capaian pembelajaran, dan yang terakhir yaitu capaian pembelajaran pada tingkat SMA dan SMK pada setiap fase. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran adalah pernyataan yang menjelaskan kompetensi yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan fase tertentu dalam proses pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran juga kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran pada fase atau jenjang tertentu. Selain itu, capaian pembelajaran juga mencakup lingkup materi yang diperlukan untuk mencapai kompetensi tertentu. Kita masuk pada poin yang kedua yaitu mengenai tujuan capaian pembelajaran, di mana tujuan dari capaian pembelajaran PAI di SMA maupun di SMK adalah membentuk kepribadian peserta didik yang mampu memahami ajaran Islam secara komprehensif dan kontekstual. Mereka tidak hanya dituntut memahami secara teoritis ajaran Islam, melainkan juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, nilai apa saja? Nilainya seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, serta kepedulian sosial yang ditanamkan melalui pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Nah, tujuan capaian pembelajaran PAI ini juga disusun dalam bentuk elemen-elemen pembelajaran yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Nah, di setiap elemen ini memiliki tujuan-tujuan spesifik yang saling berintegrasi untuk mencapai pembentukan pribadi muslim yang holistik. Nah, dalam pengimplementasiannya, guru didorong untuk menerapkan metode pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan kontekstual, serta menilai pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan yang nyata. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu strategi capaian pembelajaran. Pada pendidikan agama Islam, PAI memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembentukan karakter, pendidikan, dan akhlak peserta didik di sekolah menengah. Dalam konteks kurikulum merdeka, peran guru bukan lagi sekedar pengajar materi, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran yang harus memastikan bahwa setiap peserta didik mencapai capaian pembelajarannya yang telah dirumuskan secara nasional. Untuk mencapai hal ini, diperlukan strategi pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis dan monoton, tetapi juga harus inovatif, kontekstual, dan transformatif. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran ini, maka kita membutuhkan strategi capaian pembelajaran. Yang pertama, kita bisa menggunakan pembelajaran komprehensif. Apa itu pembelajaran komprehensif? Yaitu pendekatan yang mengutamakan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil yang heterogen. Nah, dalam proses ini, siswa saling berbagi informasi dan saling membantu memahami materi. Strategi ini juga sangat sesuai dengan CP PAI, karena PAI bukan hanya soal pengetahuan kognitif saja, tetapi juga tentang internalisasi nilai dan pembiasaan sikap. Nah, untuk strategi capaian pembelajaran yang kedua ada namanya pembelajaran active learning. Nah, strategi ini menuntut keterlibatan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran.
karena guru hanya sebagai fasilitator yang menyiapkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menantang. Contohnya adalah penggunaan simulasi peran atau role play, studi kasus, dan permainan edukatif, hingga proyek mini seperti membuat vlog dakwah, begitu. Selanjutnya yang ketiga ada konstruktivisme, adalah pendekatan yang berangkat dari anggapan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi pribadi. Dalam pembelajaran PAI, pendekatan ini sangat penting karena nilai-nilai pembelajaran PAI tidak cukup hanya disampaikan saja, tetapi harus dibangun dalam kesadaran siswa. Misalnya, ketika membahas tentang kejujuran, guru tidak hanya memberikan definisi atau dalil, tetapi mengajak siswa merefleksikan pengalamannya tentang kejujuran, lalu menyusunnya ke dalam makna Islami. Selanjutnya, poin terakhir yang akan saya bahas mengenai capaian pembelajaran pada tingkat SMA dan SMK sesuai fase. Yang pertama yaitu fase E, pada kelas 1 SMA atau 1 SMK. Pada pembelajaran Al-Quran hadis, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina, dan dapat mampu membaca Al-Quran dengan tartil dan menghafal dengan lancar dan fasih. Pada pembelajaran yang kedua yaitu fikih, peserta didik mampu menganalisis kompetensi fikih, muamalah, dan al-kulliyah al-khamsah. Kemudian yang ketiga ada akidah. Peserta didik menganalisis makna syu'aib al-iman atau cabang-cabang iman, pengertian, dalil, dan macam dan manfaatnya. Kemudian yang keempat yaitu akhlak. Peserta didik dapat menganalisis manfaat dan menghindari akhlak mazmumah, membuat karya yang mengandung konten bermanfaat. Yang terakhir yaitu sejarah peradaban Islam atau SKI. Peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu ada fase F pada kelas 2 dan kelas 3 SMA dan SMK. Pada pembelajaran Al-Quran hadis, peserta didik dapat menganalisis Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama. Yang kedua, pada pelajaran akidah, peserta didik menganalisis cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, serta dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam. Yang ketiga yaitu akhlak. Peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras atau miras, dan narkoba dalam Islam. Yang keempat yaitu fikih. Peserta didik mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan khutbah, tablik dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan konsep ijtihad. Yang terakhir yaitu pada pembelajaran sejarah peradaban Islam atau SKI. Peserta didik mampu menganalisis peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan perkembangan peradaban Islam di dunia dan peran organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Hanya itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai materi memahami capaian pembelajaran di SMA maupun di SMK. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.